Terima kasih You banyak, Devon. spoiler. Sudah direcord sama Devon. Oke. Selamat malam, teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kita mau membahas salah satu buku terfenomenal di Indonesia. Kenapa fenomenal? Karena ini buku benar-benar genrenya itu tidak biasa. Nah, hadir bersama kita ada Kak Juliana dan Kak Mela yang juga sudah membaca buku ini. Spoiler alert ya, nanti minta tolong dikasih di judulnya, karena ini bakalan banyak preview, banyak review, dan banyak spoiler. Tapi mudah-mudahan spoiler ini pun tidak mengurangi keinginan kalian untuk bisa membaca buku ini dari seri pertamanya gitu, karena memang mind blowing itu gitu. Aku aku berpikir bahwa Supernova ini adalah The Matrix dengan kearifan lokal. Tapi nanti kita akan bahas bareng-bareng bersama kedua teman kita yang sudah membaca lengkap buku ini dari seri pertama sampai seri terakhir. Oke, terima kasih banyak. Kita langsung mulai aja dengan topik kita hari ini. Yang pertama dari buku KPBJ, Supernova, Kesatria Putri dan Bintang Jatuh. Buku ini kalau nggak salah aku baca di tahun 2000. Mungkin teman-teman masih pada kecil di sini. Aku Waktu bacanya itu 2014. 2014 ya, aku Mm, lumayan lumayan lama banget baca buku ini sebenarnya. Tapi itu kan mm. temponya panjang banget kan. Dari yang buku pertama, kedua ke buku yang kelima, gelombang aja tuh nunggunya mesti 8 tahun apa berapa gitu. Iya, Bentar, aku juga lama sambil sekali. sambil cari timelinenya Supernova ya. Oke, Kak Juliana boleh cerita dulu nih. Hal unik apa yang bikin kamu suka Supernova? Please explain ke teman-teman. Oh my God. Mau mulai kayak gimana explain-nya? Eh, Ini buku tentang apa tuh. sih? Romance kah? Science fiction kah? Atau campur-campur aduk jadi satu gitu? Boleh itu dimulai dari situ gitu. Oke, ini bukunya science fiction. Secara keseluruhan agak ngambuku. Temanya itu science fiction garis besarnya. Tapi eh, dibagi ke dalam 6 buku ini, jadi di 6 buku ini topiknya lain-lain. Yang buku pertama tentang romance, agak romansnya. Yang kedua tentang traveling. Yang ketiga petir tentang apa ya? Tentang berbisnis kali ya. Yang keempat partikel itu tentang dunia fungi atau jamur, belajar biologi kita. Yang kelima gelombang tentang dunia mimpi. Yang terakhir intelijensi embun pagi itu keseluruhannya. Jadi menggabungkan buku 1 sampai buku 5. Gitu. Aku sukanya, kenapa aku suka ya? Karena di dalam 6 buku ini pelajarannya yang aku dapat tuh banyak banget. Dari pelajaran remeh kayak biologi tentang jamur-jamuran sampai pelajaran spiritual yang kayak wow kok bisa kayak gini gitu. Dan ini kan agak nyambung juga sih ke spiritualisme konsepnya kan. Science fiction plus spiritualisme. Tuh. Sukanya ya karena bagus ceritanya, agak mind blowing. Oke, Mind blowingnya perlu dijelasin gak sih? bentar aja. Kalau Kak Mela Nggak usah gimana ya. nih Kak Mela? Langsung ke sukanya aja kali ya. Soalnya kan udah dijelasin sama Juliana juga yang lainnya. Mm-mm. Aku sukanya untuk seri-seri awal kayak apa namanya KPBJ. KPBC, Mm-mm. Akar, sama apa sampai Petir itu aku suka karena karakternya. Terutama Mm-mm. karakternya Budi sama si Elektra dari buku Akar sama Petir. Mm-mm. Eh, Semakin ke belakang, ternyata karakter-karakter mereka itu menyimpan banyak
apa ya, banyak kejutan gitu loh. Oh, ternyata mereka ini bukan sekadar manusia biasa dengan keahlian yang lebih daripada orang lain gitu. Ternyata mereka ada visi khususnya ini gitu loh. Jadi makin lama tuh makin eh, apa ya, kayak makin ini apa gitu loh. Ini mau kemana? Ini ceritanya ini dari awal KBBJ itu ceritanya kan awalnya cuma cerita romans biasa. Terus Awalnya cerita kisah tentang cinta perjalanan, gitu kan. kan. Terus begitu cerita tentang perjalanannya Budi. Terus bercerita tentang apa namanya, perkembangannya Elektra. Terus ketemu Zara. Terus ketemu Gio sama Ngasa. Loh. Terus ini mau kemana? Ini mau cerita tentang manusia biasa atau tentang manusia yang gimana gitu loh. Itu sih yang bikin wow gitu loh. Jadi kemampuan si pengarang untuk menjahit cerita dari buku pertama sampai buku ke-6-nya ini yang sangat-sangat bikin mind blowing gitu ya. Iya. Iya, kayak nggak nyangka banget itu loh, kok ujung-ujungnya ke sana. Teman-teman lainnya yang ada di sini, adakah yang udah pernah baca bukunya? Boleh share pesan-pesannya? Buku yang mana aja? Satu, dua, tiga. Oke, nggak ada. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai pembaca nih, kita eh, agak-agak spoiler dikit. Di tiap buku, terutama ini buku yang pertama dulu, KPBJ, adakah plot hole yang ingin bisa dipenuhi lagi? Jadi, aku cerita dulu, buku yang pertama ini bercerita mengenai pasangan gay, pasangan gay yang bernama Ruben dan Dimas. Ruben ini dari kalangan yang beasiswa, Dimas dari orang kaya gitu kan. Nah, mereka tuh nyambung saat membincangkan masalah iptek, sains, dan sampai ke personal life bahwa mereka berdua adalah seorang gay. Terus mereka menjadi sepasang kasih gitu. Nah, mereka berusaha untuk bikin satu karya nih, si Ruben dan Dimas. Satu masterpiece, satu tulisan atau riset yang membantu menjembatani semua percabangan sains. Nah, ternyata tulisan yang mereka tulis itu berdasarkan tokoh-tokoh yang mereka lihat di majalah, itu ternyata kejadian beneran di sebuah kehidupan di Jakarta. Jadi itu orang-orangnya orang beneran. Mereka bikin romans di mana ada Putri dan um, Aku ya. Rana dan Fere gitu kan. Mm-mm. Putri Kesatria. Nah, itu gimana ya? Si Dimas dan Ruben tuh bikin kisah fiksi gitu loh. Tapi ternyata itu menjadi meta gitu. Terjadi di dunia nyata juga. Ada cerita perselingkuhan antara Fere dan Rana dan eh, seorang perempuan yang bernama Diva. Nah, Divanya ini dia punya milis gitu. Ya, zaman dulu ada milis gitu, mailing list. Nah, di situ tuh mereka mencampurkan antara romance dengan sains gitu. Agak teori chaos gitu memang ya. Tapi ya namanya juga pengen suka-suka dia juga kan. Karena dia kan create something gitu ya. Nah, tapi pas baca ini ada plot hole-nya nggak untuk yang buku pertama nih terutama? Hmm, kalau dari aku semua plot hole terjawab di buku terakhir. Jadi kalau baca satu buku doang ya banyak plot hole ya, jelas banyak banyak banget. Agak sebel Karena nggak sih kayak kenapa sih kok Vere nggak dikasih peran lebih? Kenapa sih kok Diva mesti dibunuh di cepet-cepet gitu? Kenapa sih kok Putri yang si Rana ini yang jadi tokoh utama Kesatria Putri dan Bintang Jatuh kok malah nggak dimunculin sama sekali gitu kan? hmm, karena jawabannya akan di buku paling terakhir. Aku mau Ya ya. jawab itu plot hole, tapi itu jawabannya
ketika di buku ke-6 ku kayak kecelakaan gitu loh, kira kayak mendapat sebuah eureka. Iya, betul. Di di sini tuh kayak di buku pertama ya terutama ada teori chaos, gelombang soliton, kucing Schrodinger, mitokondria, Ingat ya. dan ini aku sampai baca, men. Oh, Teori sinkronisasi. Bifurkasi, aku juga nggak iya, paham tuh. bifurkasi. Aku cuma ingat bifurkasi. Udah. Bifurkasi ya. Ini buku pertama agak berat sih emang. Teorinya kebanyakan. Iya, bifurkasi terjadi karena adanya attractor asing gitu. Astaga. Aku jujur baca yang bagian itu tuh aku nggak mudeng sama sekali, nggak paham gitu loh. Kok 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 kayak terlalu ilmiah gitu ya bahasanya. Aku tuh nggak paham yang ilmiah gitu. Ya, aku baru Bukan. apa perlu baca untuk apa ya berkali-kali untuk memahami satu kalimat. Gak ulah kayak arti dari bifurkasi itu aku harus ini. Oh ya Tapi ya aku ya ya. suka loh. Aku suka Apa? loh teori chaosnya. I mean, ketika dijabarkan sama mereka benar juga dalam sebuah chaos itu ada kekerakuan, dalam sebuah kekerakuan itu ada chaos dan mereka saling Mm-mm. berdampingan seperti koin yang dibalik. Ya benar juga sih. Itu Itu bukan teori yang waktu aku baca untuk kedua kalinya tuh ya, apa Mm-mm. sih apa KPBD itu ya. Aku Mm-mm. merasa teori yang diomongin si Ruben itu apa namanya muncul di semua serinya itu. Jadi kayak atraktor asing atau apa itu nganggapnya atraktor asingnya itu Shiva karena dia kan orang asing kan di jenisnya ya. ini gitu kan terus Mm-mm. ada apa sih kayak percabangan apa itu kan kayaknya itu maksudnya eh, percabangan keputusannya si Shiva biar untuk membantu selanjutnya ini berhasil gitu loh jadi menurutku nih omongannya si Ruben itu nyambung juga ke sampai seri-seri lainnya gitu loh. Iya, nyambung. Teori dia itu benar-benar nyambung sih. Jadi kayak nggak asal tulis aja masuk semua teori-teori kuantum gitu. Jadi setelah dibaca lagi tuh kayak oh ini tuh yang itu, ini tuh yang itu gitu loh. Jadi kayak nyambung-nyambung ya. Iya. Hmm. Tapi waktu pertama kali baca aku sih nggak bakal sih si Ruben tuh Iya, ngomong-ngomong gitu. nggak bisa sekali baca memang. Jadi tokoh pertama kesatria itu adalah Vere kan gitu. Terus putrinya Rana. Cuma putrinya ini udah menikah gitu loh. Jadinya putri dan kesatria ini berselingkuh kan. Oh Terus tokoh ya, ketiganya bintang jatuhnya itu diwakili oleh peragawati terkenal bernama Diva yang profesi sampingannya itu sebagai eh, mohon maaf Mode, wanita mode. penghibur kelas atas yang dilabeli paradoks karena dia juga pinter banget, punya selera humor yang sadis, berlidah tajam dan benar-benar apa ya, sarkas gitu kan. ah, Nah, tapi di sini ceritanya itu untuk ide awalnya bahwa hidup tidak hanya sekedar ikut rel kereta api, yaitu lahir, sekolah, kerja, kawin, mati. Di antaranya itu ada sesuatu yang terjadi loh, supaya mm-mm. kamu tidak terjebak dalam rel. Dan untuk keluar Iya. dari rel tersebut, kita itu perlu mengalami sesuatu yang disebut bifurkasi atau adanya atraktor asing itu. Balik lagi ke ini aku anak IPS ya, jadi aku benar-benar yang oh wow, oke, apa ini? Aku anak IPA aja nggak paham. Iya kan? Ya, ya kita mencoba menikmati sebagai pembaca aja ya, karena kalau kita sampai baper juga, ya ngapain juga, ini kan hasil karyanya si siapa? Dewi Lestari gitu. Cuma yang aku sangat-sangat suka, Dewi Lestari tuh suka kasih puisi kan. Di tiap bukunya tuh pasti ada puisi gitu loh. Oh iya. Betul. Ha. Nah, ada satu puisi yang dibuat oleh Vere ke Putri atau ke Rana gitu kan. Puisinya itu seperti ini ya. Corny banget sih, tapi ya, aku mencintaimu sepenuh hati Putri. Tak peduli lagi, tepat atau tidak. Tak peduli kau menyadari, aku hilang atau nampak.
tak peduli kau bahagia dengan diriku atau cuma dengan sel otak. Gitu. Jadi kemampuan Dewi Lestari atau Sidi untuk berpuisi, membuat lagu, membuat cerita tuh memang nggak usah diragukan lagi, gitu. Tapi kadang-kadang eh, kalau di mix sama science fiction gitu tuh ada yang ini gimana ya? Ada puisinya, ada science fictionnya, ada romansnya, ada actionnya gitu kan. Iya, Seru, ada actionnya juga. seru banget. Kalau aku pribadi malah kurang begitu suka bagian puisi. Oh gitu Soalnya ya. karena aku memang pada dasarnya nggak gitu paham soal. Jadi kalau kalau baca puisi itu kayak apa sih gitu loh. Tapi ya kan itu cuma aku baca, kan banyak orang yang paham gitu ya kalau baca puisi. Cuma aku itu orangnya agak-agak nggak paham kalau baca puisi, ya udah aku lewat aja gitu. Betul, betul. Tapi aku melihat puisinya itu sebagai pendukung cerita gitu loh. Puisi itu ada di situ untuk apa ya? Untuk menyarikan yang dia Rasa intisarinya itu gini gitu loh. Rasa gitu. Aku merasa puisinya itu sangat pas melengkapi bukunya. Apalagi yang buku pertama kan romantis abis gitu kan. Kisah cinta banget gitu loh. Jadi aku merasa wow puisinya nih boleh banget nih buat cari gebetan gitu. mungkin kalau Cari Kak Ulan masih gebetan. ABG kayak Kak Ulan contek nih puisinya kayaknya gitu. Ini kalau teman-teman di sini ada yang suka baca puisi, boleh banget untuk lihat, nggak usah lihat ceritanya, lihat puisi-puisinya dulu. Ya. Terus dari situ oh, benar-benar so romantis abis gitu ya. Nah, Mm-mm. kita ke bukunya yang kedua sekarang yaitu apa? Yang kedua itu apa? Akar atau petir? Akal, akal. Nah, Akar. Oke, yuk kita ngomongin akar. Akarnya gimana nih? Sudah mulai mind blowing kah? eh mind di blowingnya bagian itu endingnya. Oke, bentar, sebelum endingnya itu apa kita ya? mulai, previewnya ini adalah tentang body, body mencari dirinya, mencari jati dirinya gitu. Reviewnya tuh Mm-mm. lumayan panjang banget. Body ini adalah anak bayi yang diletakkan di pintu vihara, kemudian dipungut, diasuh dan dididik oleh guru Liong, pendeta di Mm-mm. vihara tersebut. Nah, selama umur 18 tahun Bodi mengalami penyempurnaan batin. Dia punya sesuatu gitu loh yang bisa Mm-mm. membuatnya merasa menjadi ulat, tikus got, kucing, sapi Yang gitu. lucu jadi lalat. Nah, bisa dia bisa jadi lalat. Kemudian dia eh, bekerja. Pokoknya ini kisahnya tentang traveling kan dia bekerja dari yang Sumatera ke Penang dibantu oleh orang untuk bisa dapat paspor. Dia Kemudian ke melangkah kemana Bangkok. kakinya melangkah. Ke Bangkok. Di Bangkok dia tinggal di rumah penginapan dengan backpacker multi etnis. Itu seru banget sih. Terus kemudian dia ketemu dengan laki-laki tampan perempuan Irlandia dan Mesir namanya Kel yang Mm. mana eh, si Body ini belajar jadi tatois gitu untuk Mm-mm. dapat duit. Ini yang aku heran kok dia bisa tinggal lama ya? Gimana ya caranya visanya ya? Visanya kan biasanya cuma 30 hari gitu loh. Ini nggak kurang ada plot hole nih nggak dijelasin nih. Oh iya Kemudian sih. dia ketemu dengan perempuan Bisa kan? cantik yang bernama Star. Mm-mm. Nah, kemudian setelah bertemu dengan Star, eh, Body ke Penang, kemudian kerja di ladang eh, daun Raja. singkong di Golden Triangle. Daun singkong. Mirip sih, Ya, mirip sih. maksudnya daun singkong quote quote tanda kutip ya daun singkong dengan upah $700 per minggu. Oh, so sweet sekali itu Aku yang upahnya. mau itu. Iya, kerja di daun singkong.
Kemudian dia eh, ketemu dengan gadis penakluk ranjau dan banyak Ah, lagi. Ini tuh ah, bukunya lumayan tebel ya, dan kisahnya iya. tuh bener-bener ngajakin kita untuk traveling dalam buku gitu kan. Gimana kehidupannya dia. Kita rasanya berada di sana bersama Bodi gitu. Uh, Mm-mm, Pendeskripsiannya tuh seperti itu. Kita rasanya kayak kayak menemani Bodi di sebelahnya gitu loh cara cara berceritanya. mm-mm. Ini gimana nih untuk yang buku kedua ini? BTW Kak Kalau Afina baca tuh. Siapa? Oh, Kak Kak Afina. Kak Afina. Afina baca yang kedua. Boleh cerita Kak Afina? iya, Gimana? Agak udah lama sih, cuman inget itu sih, emang inget gimana Body tuh bertraveling dan ceritanya tuh gila-gila sih, kayak yang oh bisa sih ketemu sesuatu yang segila itu di perjalanannya dia gitu kan, kayak yang di ladang ganja, terus apa ketahan di apa namanya semacam imigrasi kan kayak gitu, tuh sampai Mm. kayak oh gila sih, aku tidak bisa berkata apa. Seru banget gitu, Nggak bisa bener-bener kayak kita dikejar-kejar ya. nggak bisa iya berword-word. berpetualang banget lah pokoknya di Body ini, akhirnya makanya jadi kayak oke, baca terus nih Supernova, kayaknya seru gitu. Mm-mm. Sama, Itu sih. sama, sama. Mela juga feel-nya kayak gitu waktu baca Akar. Iya kan, di KPBJ itu kan aku kayak ini lanjut gak ya, lanjut gak ya. Aku tuh jaraknya lumayan lama loh dari KPBJ ke Kakak. Terus Iya tahun. lama banget bertahun-tahun. Kan aku bacanya barusan kan. Tahun 2018 atau 2019 tuh aku baca. Nah, itu jaraknya tuh jauh banget aku dari buku satu ke buku pertama, karena aku mikir ini nanti mau bahas teori kuantum apa kan, ya gini buku kedua kan. Jadi setiap kali aku ke toko buku tuh ya ada besar di situ, aku tuh mikir ini enggak ini ntar bahas apa lagi. Tapi akhirnya aku beli kan, ternyata ceritanya beda banget dari yang awal itu, nggak ada Mm-mm. teori-teori sama sekali, dan malah perjalanan gitu kan, jadinya seru banget. Jadinya aku mikir, oh ternyata ini Supernova ini tentang orang yang beda-beda, dan kemungkinan cerita berikutnya bakalan lebih seru lagi dari ini gitu loh. Makanya aku langsung, ini Body ini favorit aku mau lanjut lagi gitu loh. Hmm. Mm-mm. Kak Juliana gimana nih tentang Akar? Akar, aduh, mixed feeling banget ya. Maksudnya petualangannya kayak yang Kak Alvina Soul bilang, kok searching gitu ya. bisa ya? Kok bisa sampai segitunya? Heeh. eh Kalau yang kau bilang ya kaji plot hole yang apa, dia kayak mungkin ya, kalau menurut aku si Body ini kan pindah-pindah ya, sebentar dari Thailand ke Laos ke Myanmar, balik lagi ke Laos, Mm-mm. balik lagi ke Thailand, ke sana ke Mm-mm. Kamboja gitu kan. Itu yang bikin dia bisa lama di luar negeri. Oh gitu ya. Jadi Kan tiap bisa habis nyebrang masuk bahkan lagi. belum habis dia udah nyebrang dan masuk kembali lagi. Tapi jalan kaki, Bo, gitu loh maksudnya. Jalan kaki di Golden Triangle. Iya. Eh, Body ini bener-bener sih yang suka traveling, buku tips dan trik traveling. Silakan baca Body. Kalau Ya loh, aku jadi kepengin eh, pengen traveling loh setelah baca Body. Kayak kepengin, aduh iya, pengen nggak pengen kemana, pengen aku ikutin gitu traveling bener-bener. yang tanpa tanpa keburu-buru gitu ya, yang slow, Mm. slow pace gitu kan. Oh iya, terus di Mm-mm. buku Akar ini tuh tokoh-tokohnya tuh bener-bener tokoh-tokoh penting gitu. Yang akhirnya di belakang tuh di akhir buku tuh kayak Body, Betul. kamu ketemu orang-orang apa? Semua, Iya. ya semua yang dikemukakan Body itu muncul semua di belakang, Wes. Bong, halo Bong. Bong Bong itu aku belum pikir Bong, Bong di insignifikan loh. Elektra yang di Enggak, Bong di Body. Oh Bong ada, oh iya Bong
Bong di body. Bong itu teman baiknya body. Yang anak pang. Anak Iya. pang. Beneran loh, Bongku kupikir yang insignifikan sama sekali, kayak ya udahlah, kayak ternyata Ternyata saya first place enggak. Betul, betul. Ternyata ada, maksudnya peran-peran pembantu di buku-buku awal tuh akhirnya ada dibangkitkan lagi, ditonjolkan lagi gitu kan, di Iya. buku-buku yang berikutnya. Mm-mm. Itu keren banget sih. Ini yang Dan dengerin yang belum baca kayaknya bingung. iya, tapi kalian ini harus baca. jadi body ini tinggal di wihara 18 tahun, dia bisa wushu, Changchuan, kemudian dia sedang dalam perjalanan mencari ya soul searching gitu ya, mencari dirinya yang sejati itu siapa gitu. Kemudian dia juga sebagai seniman tato gitu yang sampai 618 tato, yang terakhir tatonya di Kel itu kan, Bapak Kel yang ganteng itu. Kemudian di sini tuh eh, ada analogi dan metafor yang lucu digunakan, dan kayak menatap rambutnya seperti makan bubur ketan hitam, gelap, padat, wangi. Kemudian perbukitan hijau itu tampak seperti meja biliar diseraki butiran nutrisari. Jadi kayak kayak lucu gitu loh, dia bikin analoginya di setiap kata itu. Hebat sih Dewi Lestari itu. Kayak Terus kayaknya religinya tuh ada sih di buku akar tuh, kayak nggak mungkin selain bukan religi saintifik ya, itu spiritual. Spiritual. spiritual, ya spiritual. Itu sih Spiritual menurutku sebenarnya body. agak di semua buku menurutku. Cuma nggak terlalu Hmm. dikonjolkan aja sampai buku terakhir. Oh, mantap sih. Mm-mm. Mantap. Itu body, aku mau spoiler dikit loh. Body itu yang tadi dibilang Kaulan bisa menjadi lalat. Bukan menjadi lalat ya, bisa melihat melewat dengan makannya si lalat. Jadi dia itu kalau lihat makhluk itu, dia itu dari kecil dia bisa melihat dengan point of view makhluk lain. Jadi bisa dia tiba-tiba nyasar jadi lalat, atau jadi ikan, atau jadi apapun lah yang dia lihat gitu. Begitu. Mm-mm. Jadi body ini kisah masa lalunya tuh unik dan ajaib banget gitu kan. Iya. Lucu-lucu. Aku mau quote dikit ini dari Dokter Gigi Rifki yang bikin review di Goodreads. Dia tuh bilang, "Ehm, tadinya kan ada lambang Omkara yang sebagai cover dalam Ya. bukunya, akar yang terbalik gitu. Tapi terus Mm. dianggap melecehkan umat Hindu kan. Jadi mulai cetakan kedua dan seterusnya lambang Omkara itu tidak ditampilkan lagi. Nah, menurutku ya bagus-bagus saja. Terus ada favorite quotes-nya Dokter Gigi Devi. Kita memang tak pernah tahu apa yang dirindukan sampai sesuatu itu tiba di depan mata. Kemudian, jangan takut, jangan menyerah. Hidup ini sebenarnya indah. Kemudian, life is all about how to control our mind and how to make use of our limited knowledge. Itu keren sih. Mm-mm. Itu banyak banyak sekali quotes-quotes menarik, puisi-puisi cakep, dan Oh ini ada cerita-cerita satu yang lagi nih ajaib. Mm-mm. quotes-nya. Satu-satunya cara untuk mengetahui asal-usulmu adalah keluar lalu kembali. Aku lagi buka itu. Aku tepuk tangan. Keren. Sama Aku ada lagi juga aku lagi baca yang What Do You Do for Living? I don't know, I just live. Ya, kita cuman Ya live, itu ya udah. ya Aku udah nggak nafas ngerti yang aja aku gitu. lakuin. Yang Iya, penting aku hidup gitu. aku hidup. Mau mati nggak bisa, ya udah. Betul. Dia kan kayak kayak gitu ya. Maksudnya dark banget sih body ini awal-awalnya. Kayak hidupnya tuh bener-bener yang frustasi parah gitu loh. Ya, betul. Tinggal di kamar yang menyedihkan sekali gitu kan.
program body aku punya satu impian yang tidak pernah tercapai. Dia pengen mati. Iya. Sampai sekarang. Tapi nggak mati-mati. Berarti mati bodinya. Kenapa sih Dia dulu pengen kenapa mati body tapi nggak mau bunuh diri. Pengen mati tapi nggak kepengen bunuh diri. Ya, ya, ya. Itu Mm-mm. sungguh sangat. Tapi apa ya, Dewi Lestari itu dia bereksplorasi dengan tulisan-tulisannya gitu loh. Jadi eh ambience atau atmosfer di tiap bukunya tuh beda banget gitu. Banget. Kayak nggak ada sambungannya sama sekali gitu kan. Beda banget Tapi udah. pasnya tuh juga uniknya ngeklop aja gitu. Mm-mm. Terus kayak suasana hawa di bukunya itu kebawa ke kita nggak sih? Aku tuh ngerasa Iya, kayak Mm-mm. betul. deg-degannya, khawatirnya, apanya tuh kerasa gitu pas baca itu tuh sampai kayak aneh, aneh sih bisa sampai Terutama segitunya. yang bagian body di apa namanya dikejar-kejar tentara Khmer itu loh. Itu Iya, Iya, astaga. kayak Kayak deg-degan aku, banget. aku takut ini body mati nggak ya, body mati nggak ya. Kakak terlalu cinta sama body tuh tiba-tiba aduh ini mati nggak nih gitu. Hanya gara-gara akar. Oke, sekarang kita ke partikel. Yang ketiga partikel. Petir, Bukan. petir. Petir, Petir. petir. Oke. Elektra. Petir ini pasti banyak yang relate nih teman-teman di sini. Mela bilang, aku relate banget sama sama Petir Etra. itu Banyak, favoritnya sejuta umat. banyak banget yang relate ini di Elektra itu. Boleh cerita nih yang relate apa aja nih? Aku merasa dia tuh songong banget gitu loh si Etra nih. Iya, kadang mungkin kayaknya dia yang paling kecil kayaknya ya. Iya, Soalnya iya. kan kayak pemikirannya kayak masih anak kecil banget gitu loh. Ya, kayak, apa namanya? Kak Ulan nggak mau cerita dulu ini tentang apa? Oh ya, aku cerita dulu ya. Di buku Petir ini ada tokoh baru yang namanya Elektra. Nah, kenapa dia dinamai Elektra? Karena ayahnya adalah tukang listrik yang memberi nama kedua anaknya dengan nama Wati, dan Elektra. Wattnya pakai double T, Wati itu pakai double T. Kemudian ayahnya meninggal dan Wati menikah pindah ke Papua, menikah dengan orang kaya. Terus beda agama pula gitu. Nah, sedangkan Elektra itu kebiasa santai dan males-malesan. Jadi sulit buat dia untuk hidup mandiri. Kaum rebahan. Kaum rebahan banget. Nah, dia mesti bekerja kan. Karena meskipun udah sarjana tuh dia kesulitan gitu loh dapat pekerjaan. Udah bikin MLM dan apa segala macam, tapi ternyata dia ditipu. Sampai suatu hari dia berhasil membuka usaha sendiri bersama teman-temannya. Usahanya itu adalah warnet gitu. Nah, Elektra ini sewaktu kecil pernah kesetum listrik yang membuat dia punya kemampuan untuk mengalirkan listrik ke media lain. Dia bertemu dengan seorang guru kebatinan gitu, namanya Ibu Sati, untuk dapat mengendalikan dan menggunakan kemampuannya untuk membantu orang lain dengan terapi. Nah, itu eh, sekilas preview atau cerita dari Elektra. Nah, banyak banget yang bikin aku tertawa terbahak-bahak di sini. Sekolah Oke, tinggi siapa nih? ilmu Boleh cerita. klinik. Kak Juliana dulu. Kak Jul dulu nih. Sekolah tinggi ilmu klinik. Sekolah Tinggi Ilmu Klinik. Ketipu ya. Aduh, lucu banget ya. Disuruh kirim lamaran ke kuburan, dan dia dengan polosnya pergi ke kuburan. Kuburan kucing. Kucing ya? Apa kambing-kambingnya. Yang akhirnya diambil lagi karena dia baru tahu kalau dia sudah ditipu. Lucu sekali dia. Elektra ini menurut aku ya emang sih dia yang paling kecil dan masih paling naif dan polos ya. Jadi Gampang ketipu. iya, gampang ketipu, tapi dia yang paling kuat dari semuanya. Dia yang ya seperti yang di buku terakhir bilang, emang cuma Elektra yang mampu melakukan tugasnya. Yang orang lain nggak bisa.
Apa ya mau diceritain nggak Ibu Peleka ya, saking banyaknya. Entrepreneurnya dong, entrepreneurnya. Oh, Dia dia kan ketemu Yang sama kemarin Kak. Pret. Nah, yuk, Pret ini siapa sih? Gitu. Pret ini adalah partner bisnisnya Elektra yang akhirnya bikinin mengubah rumahnya si Elektra ini. Jadi rumahnya Elektra ini tuh desainnya desain Belanda dan berada di posisi yang sangat strategis. Akhirnya sama si Pret ini diubah jadi warnet. Bukan warnet doang sih, kayak tempat nongkrong gitu yang semua serba ada lah di sana. Ada tempat main PS juga, ada home theater juga, Ada gitu. jualan bir peletok juga. Ah. Pokoknya si Mpret ini itu adalah seorang hacker dia aslinya. Jadi dia pada masanya itu Elektra itu ceritanya di tahun 2003 ya, itu pas komputer masih baru mulai ngetren. Jadi tapi si Mpret ini sudah menguasai sampai hacker yang benar-benar bisa. Kalau dia bilang dia bisa mengambil Rp1 dari semua akun di bank dan menjadi kaya. Cuma dia nggak mau. Begitu. Padahal Rp1 itu tidak bermakna apa-apa buat semua orang, tapi dia bisa aja ambil gitu kan. Aku suka sih konsep bisnisnya si Mpret ini. Dan dia juga menjadi salah satu tokoh yang paling penting di akhir. Oh, Mpret ini Iya. suka sama Elektra. Oh, iya kah? Iya. Mpret ini suka sama Elektra, terus nggak sengaja kebaca sama Elektra. Jadi selain mengalirkan listrik, si Elektra ini juga bisa membaca pikiran orang. Cara nggak sadar sih, nggak sadar dan nggak sengaja baca pikirannya si Mpret melalui sentuhannya. Jadi akhirnya kebaca, ketahuan gak Mpret suka sama dia. Jadi Lucu sayang banget. sama Empret dan Elektra. Kak Mela Iya. gimana nih Kak Mela? Panjang nggak kalau Elektra ini? Panjang banget. Silahkan. Ah, pokoknya aku merasa relatable banget sama si Elektra ini. Awalnya karena latar belakangnya dia. Aku kan pernah nulis ya di itu apa namanya channel buku ya. Aku bilang aku suka Elektra karena aku merasa relate sama dia. Dia itu kan keturunan Cina Indonesia ya, Cina Sunda gitu ya. Nah, kan aku juga Cindo nih. Tapi kita sama-sama nggak ngerti bahasa Mandarin. Jadi kalau ditanya itu nggak ngerti. Kalau kumpul sama keluarga-keluarga yang lain juga, mereka ngomong campur-campur kayak gitu juga, aku nggak ngerti. Itu satu. Kayak apa namanya kayak merasa Cina bukan, Indonesia banget juga enggak gitu loh. Jadi sama lah sama kayak Elektra. Bisnis identitas. Satu. Iya. Dua. eh, ada kejadian si Elektra mau dirukiah tanda kutip di gereja itu loh. Nah itu kan apa namanya itu kan pertama kalinya si Elektra tahu ada bahasa roh ya. Kalau di Katolik atau Kristen itu ada yang namanya bahasa roh. Nah bahasa roh itu kan buat yang nggak tahu aja bahasa roh itu ceritanya adalah kelebihan yang diterima ketika kita apa namanya diberkati sama Roh Kudus. Gak semua orang bisa gitu kan. Nah aku dulu juga pernah mengalami ini. Jadi ceritanya agak ceritanya Roh. bukan agak ceritanya itu bukan orang yang religius ya. Jadi aku baru tahu yang namanya Pak Saro itu waktu aku SMA. Waktu itu aku apa namanya kuliah sekolah di luar kota ya di Malang. Dan kebetulan banget aku tuh ditinggalin di asrama yang dikelola sama biarawati. Jadi kan otomatis kegiatan kayak gitu-gitu tuh banyak ya. Kegiatan rohani itu banyak ya. Terus salah satu temen asramaku itu ternyata bisa bahasa roh. Aku nggak tahu waktu itu ada kejadian apa gitu. Tiba-tiba aku masuk ke kamarnya dia, terus dia tuh berdoa tapi
berdoanya beres gitu. Bener-bener kayak anak pagi doang aku bingung. Anak ini ngapain sih kok ngomongnya kok gitu loh. Jadi ketika aku baca kejadiannya si Alex kebingungan melihat orang-orang di sekitarnya pakai bahasa roh itu, aku merasa relate banget soalnya aku kejadian kayak itu. Kan apa lagi ya? Itu ya, Cica dan Cia. Cina cantik dan Cina aja. Oh iya. Aduh, udahlah, ntar panjang Kak. Lanjut yang lain Kak. Kak Ini Afina tuh tuh. ini tuh lucu banget sih. Kak Afina gimana nih? Kak Afina baca nggak nih? Baca cuman nggak terlalu inget sih. Cuman inget banget kayak gimana dia bisa ketipu sama si Ibu Sati itu. Jadi kadang kita tuh ketika butuh banget ya sama sesuatu gitu kan, dia butuh bisa mengendalikan gitu kan. Jadi hilang semua kecurigaan kita gitu kan. Jadi kita Mm-mm. nggak akan mikir sampai kayak ini orang nggak bakal niat jahat sama kita gitu kan. Tapi ternyata ya semua orang itu ya ada niat jahat dan niat baiknya, jadi harus tetap hati-hati gitu. Kayak Mm-mm. kesian banget, udah kayak udah percaya banget sama Ibu Sati, tapi Ibu Satinya ternyata seorang penjahat. Kayak nenek lampir gitu, ketemu nenek lampir. Iya, iya, iya. Tapi aku terhibur banget sih, dan aku sangat-sangat kagum sama caranya di Lestari bisa bikin cerita dari sudut pandang Cindo gitu loh. Padahal dia kan orang Batak ya, Batak Indonesia kan. Tapi dia bisa bikin cerita yang bahkan Mela tuh relate banget gitu. Itu Hmm. keren. Bener-bener benar-benar kejadian loh kalau kalian apa namanya Kristen atau Katolik, kalian pas ada perkumpulan atau apa tiba-tiba ada yang ngomong bahasa Arab tuh jangan, itu karena memang ada kenyataannya seperti itu, ngomongnya bahasa emang seperti itu. Tapi emang Badi itu emang ini ya apa? Dia makanya bisa bukunya lama tuh bener-bener dia tuh nyari referensi sedetail mungkin sih. Iya, betul. Aku sampai nggak bisa ngebayangin gimana caranya dia research ngembuku ini, ya ampun. Iya. Studinya kayak ada bukunya dulu yang Akar tuh sempet baca ininya kayak Akar lagi apa sih dulu tuh? Apa sih? Aroma Karsa, Iya, oh, astagfirullahaladzim. Aroma Karsa. Oh Oh iya, ya, Aroma Iya, Aroma itu Karsa. juga. Aroma Karsa tuh dia kan ceritain tuh, aku sempet ngikutin tuh, terus ternyata dia bener-bener ikutan nge-reference supaya biar bukunya bagus tuh sampai ke Bantar Gebang, sampai bener-bener ngedatangin tempatnya supaya kerasa banget di bukunya, tuh hebat banget sih. Itu kayaknya kalau di Lestari itu benar-benar dia harus berada di on the spot, duduk mengalami melamun gitu kan. Aku baca dan nonton webinarnya juga ya. Dia tuh dalam sehari ada waktu 2 jam dikhususkan untuk melamun. Benar-benar nggak ngapa-ngapain, Oh, cuma melamun gitu loh. kan ya, Jadi mau mendapat. dari lamunannya ini datang berbagai macam inspirasi gitu. Jadi ya aku merasa wow, ini luar biasa ya bisa bikin cerita kayak gini. Kayaknya Dan aku perlu itu 2 jam malam. believable, believable gitu loh, ceritanya dia tuh believable. Aku percaya gitu loh. Aku bisa merasakan, oh ini Elektra hidup di Bandung, terus dia punya Hmm, kakak, kakaknya ke Papua gitu. Kita kayak diajak untuk mengikuti kehidupan si Etra ini gitu. Iya, betul betul. Dan tokoh-tokohnya itu mengalir banget. Nggak, kalau body kan kayak rada ajaib ya. Di sini tuh kayak yang ya udah itu orang yang kita temui sehari-hari gitu loh. Ya biasa gitu ya. Kita betul. manusia biasa. Oke. Setelah Salam dari trilogi Yohanes ini. 22 ayat 5. Hmm, yap. Setelah ini kita jalan ke partikel deh. Partikel nih gimana nih ceritanya? Yuk. Partikel nih rada gloomy ya. Jadi ceritanya di Kota Bogor ada sebuah kampung. Nah, kampungnya ini bernama Batu Luhur. Nah, di situ lahirlah seorang anak bernama Zarah dan adiknya Hara. Nah, fokus cerita untuk partikel adalah zarah. Jadi zarah itu sebenarnya adalah partikel yang paling kecil dari tanah gitu. Zarah ini dibesarkan dengan cara yang unik oleh ayahnya. Ayahnya ini adalah dosen dan ahli jamur bernama Firas.
cara mendidik anaknya ini itu bikin kontroversi di keluarga dan kampungnya. Di situ ada di rumah Zara Batuluhur itu dekat dengan Bukit Jambul. Bukit Jambul ini dibilang mistis banget. Nah, akhirnya ini aku baca ini aja sambil merinding bayang. Kasihan banget. Terus tragedi demi tragedi menimpa keluarnya si Zara sampai akhirnya em, Zarah itu apa ya bisa kerja di konservasi orang utan. Kemudian dia dapat keluarga baru. Kemudian dia berdekatan dengan alam karena dia bekerja sebagai fotografi untuk PBB atau UN gitu. Atau apa ya? UNICEF gitu ya. Nah, di London itu dia ketemu dengan banyak hal yang tidak dia temukan selama dia di Bogor gitu. Jadi ini baca ini tuh kayak ya kayak kita-kita semua di zaman sekarang gitu loh, ingin meninggalkan tempat yang membuat kita sakit. Kemudian kita mencari pencerahan di luar sana, meninggalkan tempat-tempat kita yang bikin apa, bikin kita luka gitu. Jadi kayak gitu. Ini ceritanya partikel. Yuk, siapa mau membahas duluan? Kak Juliana, Ya, partikel. political. Aku suka dengan skill fotografi Zara. Mhm, Sama kemampuan dia untuk belajar itu. Zara ini sebenarnya jenius kan. mhm, Jadi dia itu meskipun homeschooling dalam umurnya yang masih muda, tapi dia sudah menguasai semua pelajaran sampai SMA 3. Ketika dia pas ujian, malah dibalikin ke SMA 1. Oh, dan dia itu setia kawan banget. Eh, mhm, apa, dia itu rela tinggal kelas demi demi temen satu-satunya temen dia yang temen dia ini dari luar negeri terus pindah ke Indonesia dan dia apa apa namanya dialeksia ya. mhm, Disleksia. Oh, disleksia. Itu jadi ke apa temennya ini punya kekurangan ya, nggak bisa membaca gitu. Maksudnya kurang bisa membaca. Jadi Jarah ini yang ngajarin dia dan dia rela tinggal kelas demi menjadi guru yang baik untuk temennya ini. Gitu. Aku suka banget sih maksudnya. Zara itu kelihatan sisi humanity-nya itu di sana di prinsipnya gitu. Karena kan kalau berdasarkan kemampuan otaknya dia pun jenius kan. Jadi kadang mhm. kayak wah ini anak nggak bisa di-relate banget. Tapi ketika dia sudah masuk ke sisi humanity-nya itu keren banget gitu. Tapi akhirnya dikhianati. Aku sih. Iya. Dan si, si si Zara ini tuh apa ya? Dia bener-bener yang ambis banget gitu loh. Dia tuh pengen mencari ayahnya yang hilang gitu. Iya. Agak agak apa ya? Kalau aku baca Zara tuh sedih gitu loh. Vibe-nya itu dia sedih, Iya, sedih banget sih. sedih banget. Apa ya? Ada ya kayak Kak Ulan bilang tadi gloomy banget pokoknya satu buku ini gloomy banget. Mm-mm. Dan eh di situ eh, si Zara kan dia partikel ya. Partikel itu kan kayak ya partikel lah, atom. Zarah itu simbolnya simbol bumi, simbol proton, partikel yang menyusun atom. Nah, di akhir buku itu menurutku kurang ditonjolkan ya si Zarah ini gitu. Tapi ada lagi ceritanya nanti setelah si Zarah gitu. Dan dan di Zarah ini adalah yang bikin aku penasaran banget pengen nyobain yang namanya ayahuasca di Peru. Karena
Zara ini pada waktu dia mencoba itu dia bertemu dengan orang-orang yang memang menantikan dia gitu loh. Itu kan Iya. mind blowing banget dia dalam posisi DMV ya, DMV itu apa? Entahlah DMV apa itu. kayak nyaris Lupa mati aku gitu loh, namanya. kondisi yang nyaris mati gitu loh di antara hidup dan mati gitu loh, apa ya? Sekarang. Eh, NDA mungkin ya, near death experience. Mm-mm. Ini sambil browsing bentar. Kak Afina udah baca kah si partikel ini? Baca sih dia. Prinsip Gimana tadi gimana? tadi menurut apa? Sama kayak Kak Juliana tadi gitu. Prinsipnya Zara di sini tuh bener-bener dia tuh apa teguh gitu. Karena memang dari awalnya memang mau cari ayahnya Vira sampai kapanpun sampai dia tahu ujungnya tuh dia cari gitu. Dia tuh nggak pantang nyerah gitu sih di sini si Zara tuh yang aku tangkep di bukunya. Dan dia tuh kalau nggak salah yang sempet tinggal di luar negeri juga gitu kan ya untuk pekerjaan yang Iya, iya. Iya, fotografi. betul. Tinggal di Ya. London, jadi Mm-mm. fotografer. Terus jadi dengan ke apa ya? Maksudnya ya dia merasa mungkin di keluarganya nggak terlalu Diterima. diterima. Nah, ketika dia keluar dari zona itu, dia bisa diterima oleh orang luar dan ya bagus sih dia bisa bisa kuat lah, kuat banget sih ya, kuat Zara tuh di negara orang yang nggak punya keluarga gitu kan. Bisa Mm-mm. cakep-cakepan sama singa juga. Terus Iya, ngakuk-ngakukin beruang. iya sih seru banget ya. Dia tinggal yang di Kalimantan juga nggak sih? Iya, Sempet iya. Iya, ya. yang Aku orang utan itu. Terus kayak, Itu aku wah sedih ternyata tahu iya, yang dia apa yang orang namanya. hutan bukan sih? Iya, yang Sarah itu dia ketemu sama Sarah terus berpisah sama Sarah itu, aduh sedih. Ih, sumpah sedih iya banget iya sedih bener. itu. Nangis banget Tapi aku memang baca ya. iya sih apa Ya ampun, apa yang nangis banget. apa yang profesornya bilang itu benar sih yang apa manusia itu yang Bikin lebih berat. melekat, lebih attached gitu. Hmm. Mm-mm. Jadi Sedangkan jadi pengen kalau ikut kekakutan gitu kan kayak oh iya mau peluk. Jadi Apa Zara, namanya kalau kalau Kak Ulan kepengen ayah huaska atau apa tadi namanya ya? Aku kepengen ah, mabuk jamur. Aku pengen Bau oh, cari jamur mabuk jamur. mabuk jamur. ke Bukit Jambul lah. Ayahuasca ini kayak kita minum ramuan gitu kan. Terus kita mengalami perjalanan spiritual yang dialami oleh Zara Amala di mana dia di situ melihat eh neneknya ya, neneknya atau kakeknya kakeknya gitu, kakeknya kakeknya iya. Kakeknya pamitan sama dia di situ. Jadi setelah ayahuasca kan dia, jadi dia pergi jauh-jauh untuk kembali lagi gitu loh. iya betul Setelah mencari jauh-jauh dari ke Kalimantan ke London ke apa terus tetap aja kebaliknya ke Bogor Bogor, lagi. ya ke Batu Luhur. Betul Mm-mm. luhur lagi. Terus kayak perjalanan dia di Bukit Jambul tuh seru sih. Kayak apa ngikutin si fungi-fungi ini supaya untuk bisa masuk ke gerbang di Bukit Jambul tuh kayak seru sih. Mm-mm. Umi Jamuriku memberikan semua jawaban Ujara Asik. Ya, dan ada cuma yang Jara yang namanya bisa baca eh, keren banget. Di Penyembah sini juga jamur. ada rahasia semesta yang ternyata bisa diakses lewat mimpi gitu kan. Nanti ini akan membawa kita ke buku selanjutnya yaitu alfa. Jadi mimpi gelombang. pada saat gelombang alfa waktu kita tidur yang REM itu kan. Hmm. Ini agak gloomy sih kalau ngomongin apa namanya partikel Terus ini. ini ya intelijensi embun pagi tuh dia paling tebel kalau nggak salah tuh. Dia Iya paling saking Iya Pak tebal. yang tebel. tadi tuh bilang tuh saking terlalu apa ya maksudnya informasi tuh nggak bisa kepotong di partikel tuh jadi setebel itu jadinya. Mm-mm. Iya Dan di partikel ada sambungannya kan. Oke, kita ke gelombang sekarang. Ini adalah laki-laki idaman kita semua.
Alpha Sagala. Oke, aku preview bentar. Alpha Sagala ini adalah seorang anak yang mempunyai, yang dia kayak bisa lihat monster terus gitu loh. Nah, Mm-mm. dia kayak anak spesial dan banyak orang sakti kepengen Alpha itu jadi muridnya mereka. Yang paling mengerikan di setiap tidurnya Alpha itu jadi pertaruhan nyawa gitu. Ada yang menunggu Alpha di Iya. alam mimpi gitu. Perantauan Alpha di sini sampai membawanya ke Amerika Serikat, dia jadi imigran gelap yang mengubah nasib dan status, dan dia tuh pinter banget. Nah, eh, pada suatu malam dia kayak ada kayak terapi gitu kan. Nah, alam mimpinya itu ternyata menyimpan rahasia besar yang tidak pernah dibayangin sama Alpha. Dia belajar sampai ke lembah Yarlung Tibet dan dia ketemu sama banyak orang. Dia ketemu juga dengan Gio. Gio itu ada yang di buku pertama. Gio itu adalah laki-laki yang jatuh cinta dengan Diva atau si Supernova bintang jatuh. Dan di situ eh, si Alpha ini diceritakan dia berasal dari Batak, yang mana Dewi Lestari juga orang Batak gitu. Nah, ini yang tokoh yang bener-bener lovable, kasihan, sedih, kuat, cerdas luar biasa, nyeleneh, tapi menarik gitu. Nah, gimana nih teman-teman di sini? Boleh silakan jawab Oh, dulu. anak Jaksel alpha banget. Jaksel. Kalau sebelum Jaksel bener-bener kejadian ya itu apa? Alpha mau mulai Lihatnya dulu mana ya kayak review? bingung kan? Kayak banyak Pak, kayak tentang yang apa nih dikagumi dari bingung. seorang Alpha deh, yang dikagumi dari Alpha seorang is the Alpha. best. Iya, kenapa dia the best gitu loh. Alpha ini lagi-lagi seorang tokoh yang sangat sangat tinggal, gak tangguh, jiwa kepemimpinannya kuat banget. Terus dia itu pinkernya itu juga bukan pinker, kalau kalau Zara dia awalnya itu lebih ke pinker buku. Dia maksudnya dia diajarkan makanya dia ngerti. Kalau si Alpha ini dia pinker survive. Street Apa smart. anaknya witty, iya witty banget. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan dan diomongin buat menghindari hal-hal eh, yang nggak pengen, yang nggak, jangan sampai kejadian gitu. Itu tuh Hmm. terus dia juga belak-belakan si orangnya, si Alpha ini. Oh, yang paling kasihan adalah karena dia tidurnya cuma bisa maksimal 1 jam. 1 jam Mhm. aja dia udah kayak mau mati, hampir bunuh diri Mhm. ya. Mhm. Tapi aku belajar banyak sih dari, maksudnya siklus mimpi seseorang dijelaskan sangat dengan sangat detail di bukunya si Gelombang ini, bukunya si Alpha. Sampai agak apa, dream yoga ya, kalau nggak salah. Iya, Dream Yoga. Sama lucid dream. Hmm. Itu pelajarannya banyak banget. Terus apalagi Dokter Niki, aku kira pertamanya Niki itu orang penting, ternyata tidak. Dokter doang. Iya, dokter doang. Hmm. Terus Di Alpha ini nah, kunci dari segalanya. Kunci dari segala kejadian yang ada di semua buku Supernova. Dia adalah perencananya. Yang iya. Ini Alfa ini menurutku sangat menyenangkan karena kita diajak jalan-jalan ke New York, kita diajak The Wall jalan-jalan ke Street. Wall Street, kita diajak ke Tibet, kita diajak ketemuan sama Istar. Istar itu adalah perempuan yang sama yang ditato sama si siapa? Body. Sama si Body. Body. Ya, dia ditato di dadanya, di dadanya. Kemudian eh di sini juga dijelaskan plot besar yang namanya The First Escape, yang bikin karakter Yap. kita itu terpisah satu sama lain beribu-ribu tahun yang lalu dan membuat diri
orang-orang ini terkena self-induced amnesia. Jadi kita semua ini lupa, dalam kondisi lupa, gitu. Kemudian Dan kita semua ini satu. tiga tipe karakter diperkenalkan, yaitu infiltran, harbinger atau peretas, dan sarfara gitu kan. Nah, dalam mitologi supernova ini dijelaskan juga infiltran dan sarfara adalah orang-orang yang masih ingat atau memorinya tidak terputus. Nah, itu yang dialami oleh Alpha pada saat dia tidur, itu sebenarnya dia sedang mengingat gitu kan. Iya. Mm-mm. Dan ini aku baca dari Calvin review di Goodreads ya. Dan di situ uh, dijelaskanlah nama-namanya, yaitu Diva Anastasia itu Dewi Pencerahan, Bodiliong itu uh, di didapat Buddha saat bersemedi di pohon Bodhisattva gitu kan. Terus Elektra itu artinya petir. Zarah itu simbolnya partikel yang terkecil dari tanah gitu. Terus kemudian ada Gio. Gio itu dikira partikel figuran, tapi ternyata dia berperan penting. Nah, itu Sampai mereka nggak ada punya. bukunya ya. Terus Iya, ada Gio nggak ada Alpha. bukunya sendiri. Alpha sendiri menyimbolkan gelombang alfa yang muncul saat manusia mengalami REM. Kemudian Istar Summer. Istar itu sendiri adalah Tuhan dari mitologi Sumeria yang Iya. dari Babilonia. Nama aslinya adalah Inanna. Dia adalah Dewi Kesuburan dan Perang. Tapi bukan Isis, bukan Mother Goddess gitu kan. Istar sendiri muncul di beberapa cerita. Dan di sini Istar itu sebenarnya kekasihnya si Alpha begitu. Jeng, jeng, Iya. jeng. Di zaman-zaman dahulu, bahkan yang paling pertama kan awal mulanya itu dari Alpha dan Iskal ini. Iya, ini sampai ke zaman Mesopotamia, Bo. Gila, jauh banget. Manusia-manusia pertama. Manusia-manusia Manusia-manusia pertama. pertama yang ada di bumi. Jadi mereka itu semua dibikin insomnia gitu, lupa. Jadi kita semua itu dalam keadaan lupa. Amnesia. Amnesia. Iya, ya. Maksudnya Amnesia. Alpha tapi kan insom juga, nggak bisa tidur juga gitu. Khusus Alpha kamu. Kita mah tidurnya nyenyak-nyenyak aja. Ya, Alpha kan nggak bisa tidur, dia tidur maksimal 1 jam. Kasihan banget. Iya. Kemudian ada di situ dijelaskan juga yang namanya kandil namanya Asko. Asko ini gimana ya jelasinnya ya? Gugus apa sih gitu? Gugus. Asko adalah sebuah gugus. Plaster gitu ya? Plaster gitu. Jadi sebelum ngejelasin itu kita harus ke IEP dulu deh, karena aneh gitu nanti loncat-loncat. Oh, oke. Iya, kita mesti ke The Agency. Intelligence of Morning Dews. Intelijensia Embun Pagi. Ini judulnya lucu nih judulnya. Embun Pagi. IEP. Nah, IEP IEP. reunian dari buku pertama sampai yang terakhir sih gelombang alfa itu. Mereka Semua reunian. karakternya agak lengkap. Semua karakternya diajak, bahkan orang-orang yang kita cuma lewat seliringan itu sekilas itu ada di situ, mereka berperan penting gitu kan. Nah, aku jelasin bentar. Intelijensi Embun Pagi menceritakan tentang Gio yang berangkat ke Indonesia setelah mendapat petunjuk dari upacara ayahuasca di Lembah Suci Urubamba, Peru. Di Jakarta, dia menemui Dimas dan Ruben yang dari buku pertama. Bersama, mereka berusaha menelusuri identitas orang di balik supernova yang ternyata dipegang sama si Pret atau Tony. Di Bandung, pertemuan Bodi dan Elektra mulai memicu ingatan mereka berdua tentang tempat bernama Asko. Sedangkan Zarah si partikel yang pulang ke desa Batu Luhur setelah sekian lama melanglang buana kembali berhadapan dengan misteri hilangnya Firas. Sementara itu dalam perjalanan
pesawat dari New York menuju Jakarta, teman seperjalanan Alpha yang bernama Kel mengungkapkan sesuatu yang tidak terduga. Dari berbagai lokasi yang berbeda, keterhubungan antar mereka perlahan terkuak. Identitas dan misi mereka akhirnya semakin jelas. Hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Wow, itu ya. Hmm. Itu masih no spoiler itu. Itu masih belum spoiler. Udah spoilernya banyak banget udah tadi di depan. 700 halaman. Oke, siapa mau cerita dulu nih? Intelijensi Embun Pagi. Ini gimana caranya nggak spoiler ya? Di spoiler aja lah ya. Jadi Ada buku berapa karakter? agak ngam. Banyak. Maksudnya 6 karakter utama. 12. Gimana Karakter pendukung. jelasinnya? Aku bukan grafik aja, kayaknya karakterku banyak banget ya. Jadi sebenarnya buku Supernova secara keseluruhan menjelaskan tentang Great Escape apa Grand Escape? Great Great Escape. Grand Escape ya dari Mm-mm. bumi. Bumi ini adalah penjara menurut di Supernova ini. Mm-mm. Jadi kita semua adalah satu entitas. Mereka Mm-mm. semua saling terhubung. Yang aku lucu, aku agak embryonic jam. Aku bingung. Oke. Jadi kita semua itu saling terhubung satu sama lain. Dan tugas misinya si Alpha dan teman-temannya ini. Jadi Alpha dan 6 buku, 4 karakter lain. Alpha, Mhm. Zara, Body, Elektra, Gio, ini itu berada di dalam satu gugus yang namanya Asko. Mhm. Gugus ini berfungsi, jadi gugus ini ada 64 gugus semuanya untuk melakukan terobosan. Mhm. Kalau aku sih ngerikinya untuk mencapai sebuah kebebasan dari penjara bumi ini gitu. Jadi Mhm. infiltran itu adalah pihak yang membantu perekas, membantu si gugus ini untuk membebaskan diri, sedangkan Sarfara ini adalah penjaga. Mhm. Dalam situasi ini dia menjaga bumi agar orang-orangnya itu Tetap terpenjara. enggak, ya tetap terpenjara. Tapi in a way aku relate gitu sama Sarfara ya, karena mereka Mhm. itu mau bumi itu Tetap berada jalan. di dalam jalur yang normal gitu, nggak Mhm. sampai kalau pegas ini dia kan fungsinya ibaratnya dia mau sebanyak-banyaknya orang mencapai pencerahan gitu. Mhm. Itu tuh akan membuat bumi eh, jadi kacau balau kalau kalau semuanya tiba-tiba mencapai pencerahan itu ya bumi pasti kacau gitu sih. Gak jadi tugas Sarfara itu menjaga semuanya tetap jalannya normal gitu. Sedangkan si infiltran ini sama si peretas ini maunya semuanya bebas gitu. Itu pertentangan dua kubu sih gitu. Jadi apalagi yang mau dijelasin? Ya, ada Gio yang jadi figuran, tahu-tahu jadi pemeran utama gitu ya. Ya, jadi banyak banget ini ada lima lima peretas ini adalah masing-masing punya fungsinya masing-masing. Jadi si body ini yang kita bilang bisa melihat melalui mata lalat tadi. Mhm. Ternyata emang itu kemampuan dia. Elektra ini juga punya kemampuan petirnya. Zara ini eh, kemampuannya dengan jamur itu juga kemampuan. Maksudnya pengetahuan dia akan jamur itu bukan hal yang eh, gimana hal yang tidak sengaja gitu. Tapi itu semua sudah direncanakan sama Alpha dan Diva. Diva si bintang jatuh. Diva itu dan Alpha itu adalah leader di masing-masing gugusnya mereka. Bekas mimpi. Jadi yang mimpi ini itu leadernya yang membuat rencana sampai ke titik detail kecilnya.
Jadi apa yang harus dialami oleh semua orang sudah direncanakan. Gandhiva ini membuat milis bernama Supernova dengan tujuan itu. Dia mau semakin banyak orang lebih pintar dan sadar kalau kita ini sebenarnya ada di dalam kehidupan yang terpenjara gitu. Jadi dia mau sebanyak-banyaknya orang itu bebas. Gitu. Yep. Kak Mela gimana Kak setelah membaca kemarin? Coba ya Apa? aku bisa baca buku ini live di depan kalian. Mungkin harusnya aku baca live sambil baca sambil live Instagram kalian ya. Itu kayaknya tiap berapa halaman terus kaget loh. Kok dia lagi loh? Kok ini kayak toko-toko yang kayak nggak signifikan itu tiba-tiba kayak muncul lagi, ternyata punya peran penting. Kayak si aku sebut nama kan. Iya nggak apa-apa deh. Salah satu deh. Bong. Itu Bong, terus kayak Pak Kas itu loh, kayak ya ampun karakter Ya Pak Kas sesederhana paling nggak nyangka ya. Iya Mas kayak itu kan yang oh ngajari my God. foto si Zara kan? Iya. Iya. Makanya dia kan cuma sekedar tukang foto gitu loh. Kupikir ya, oke lah mungkin dia harusnya ketemu sama Zara supaya Zara berkembang gitu aja gitu kan. Lah, tiba-tiba ternyata dia punya peran penting. Lah. Ya itu kan bingung. Terus apa ya? Aku ntar spoiler di sini, Kak. Aku nggak spoiler banyak. Kamu telat kalau mau spoiler. Udah banyak spoilernya. Aku mau ini sih bahas endingnya aja kalau yang ini. Jangan bahas ending di sini dong, nggak seru nanti. Itu tuh titik kulminasi segalanya gitu. Bukan. Aku bahasnya itu tentang kapan buku ini dilanjutin. Siapa yang mau lanjutin? Apa? Kan udah kelar. Siapa yang mau lanjutin? Belum. Mbak Ulan, ini kan masih hari apa yang Hari kerobosan. Hari kerobosannya belum. Kan? Ya, dan itu kan ada itu karakter peretas puncaknya itu si Permata. Iya, peretas puncak si itu kan harus yang akan dengan waktu tertentu biar dia mateng dulu. Dan ya kan kalian embryonic jamnya belum jadi itu kaulan. Iya, dia belum lahir. Terus iya belum. Ya, belum melakukan embryonic jam. Aduh. Hitung-hitung kan ceritanya buku Supernova ini kan ceritanya tahun 2003-an ini. Ini nih kalau si Gio sama si ini melakukan embryonic transfer embryo. Ini harusnya anaknya ini bakalan lahir nih sekitar tahun ini. Ini harusnya 2020 sekitar tahun ini. Masa banget. Bukunya harusnya ternyata pandemi. Iya, makanya itu aku tanya-tanya. Aku usul deh, Mela bikin itu deh fan fiction. Untuk lanjutin sendiri gitu. Gak bisa aku bahasanya terlalu kan di situ masih ada plot hole yang mesti ditutup kan. Nah itu bisa itu. Jadi gak sih yang kalian semua mengalami gak sih abis baca ini berasa kayaknya kita itu semua perkas, tapi emang iya gak sih? aku berharap aku adalah infiltran, gak bisa mati. Tapi kita semua lupa. Siapa kita yang Sarfara? Iya kita mau. Semuanya terus sih amnesia. bahas ini. Kak Afina baca nggak nih yang Intelijensi Embun Pagi, Kak Afina? Aku baca dan ini yang apa yang aku tunggu-tunggu banget salah dulu tahun berapa yaitu sampai PO tuh bukunya Intelijensi Embun Pagi. 2017 apa 18 gitu kalau nggak salah. Iya, dan mind blowing banget sih kayak
semua Nice. petualangan yang udah dibawa di setiap buku tuh dibikin intens lagi gitu loh. Kayak bener-bener dibawa kayak apa ya? Kita tuh kayak dibawa cepet-cepet juga sama gitu, kayak ini nggak ada waktu lagi nih, kayak bener-bener jadi kita buka buku Seminggu. selembar udah kayak cepet 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 gitu, kayak berasa gitu ini harus 700 cepet. halaman untuk seminggu. 700 halaman tuh ngebut super tapi Iya, maksudnya waktu mereka di buku itu cuma seminggu, Kak. 700 Iya. halaman. jadi 100 halaman sehari ya. Iya. Dan kalau nggak salah tuh si Diva ini nggak tahu sih, gugusnya itu emang gugusnya dia udah nggak ini kan, udah Gugus mereka nggak udah ada nggak gitu. ada. Iya, Jadi semenjak sisa gugusnya si Alpha doang kan, makanya berharap nih gugus Alpha nih bisa berhasil gitu iya, dengan karena segala. bekas puncaknya ini ada di gugusnya si Alpha, jadi dia yang paling penting. Mm-mm. Itu sih yang di apa ya, yang batu yang di suatu rumah terus yang dijagain infiltran, terus kayak itu tuh kayak menegangkan banget sih. Kalau di Iya. film itu kayak seru banget Kayak sih itu. keren gitu ya, kayak tahu-tahu body bisa kungfu gitu ya. Cuman ya nggak tahu ya, perfilman kita apakah bisa menaikkan ini. Wow. Susah Se- loh itu, bukan susah loh. Susah banget dia, masih sesusah itu. Wah, tapi kalau difilmin lebih seru lagi kayaknya. Kayaknya lebih baik filmnya di dalam pikiranku aja deh. Iya, baiklah Iya. kalau gitu. Benar Filmnya sekali. ntar Aku sih, takut kecewa. kayaknya tapi Ya KPBJ sih waktu itu nggak ini ya, apa agak gimana gitu. KPBJ itu karena si Kesatria dan Putri itu kan dari gugus Kandara, dia gugus yang lainnya gitu loh. Iya. Bong juga dari gugus Kandara. Bong itu adalah bulan yang namanya aslinya tuh Chandra. Oh, terus ada orang namanya Bong Chandra, tahu nggak sih? tahu. Terus aku ya, hah? Kok aku merasa pernah mendengar nama ini ya? Gitu. Oke. Ini udah jam 8.50. Aku mau minta tolong Devon untuk tutup recordingnya aja karena kayaknya kita udah kelamaan. Kita juga udah sampai intelijensi imbun pagi, tapi kita masih lanjut sampai 10 menit lagi karena setelah itu bakalan di take over sama Arianti Titi untuk bahas tentang Tell Me Something I Don't Know sepertinya. Oke, Devon minta tolong untuk